Nah, bagaimana dengan pemerintahan rakyat, pemerintahan demokrasi? Ya dia harus dekat dengan rakyat itu. Ya dia harus dekat dengan rakyat supaya ya supaya dia mendapat legitimasi dari rakyat, supaya dia mendapat justifikasi dari rakyat gitu. Hari ini kita melanjutkan seri diskusi pilkada di masa pandemi. Kali ini saya bersama Pak Prof. Dr. Mulyadi, MSI. Beliau, saya mengagumi pemikiran beliau karena dan saya memanggil beliau Prof karena saya mengikuti pemikiran Pak Mulyadi. Gimana kabar Prof? Baik, alhamdulillah, Mbak Sen. Ya, hari ini di seri kedua ini kita membahas gagalnya partai politik, Prof. Gagalnya partai politik, kemudian berkecambahnya politik dinasti. Artinya kan saya mengikuti pemikiran-pemikiran Prof. Mulyadi dan penting untuk mendiskusikan politik dinasti di era pandemi ini dengan berbagai macam fenomena-fenomena di pilkada hari ini di 2020 ini banyak terjadi berkecambahnya politik dinasti. Mungkin saya pernah berdiskusi dengan Prof bahwa politik dinasti ini kan fenomena politik lokal, Prof. Fenomena politik lokal kemudian dikembangkan, disuburkan oleh elit-elit lokal yang ada di daerah. Ya, mungkin yang paling masyhur di dalam diskusi politik lokal atau lebih khususnya politik dinasti politik ini kan dinasti politik di Banten, yaitu Ratu Atut. Tapi hari ini yang menyuburkan juga politik dinasti ini adalah elit-elit nasional, kayak ada anak Ma'ruf, kemudian di Solo itu ada anaknya Pak Jokowi, kemudian di Medan itu adalah anak menantunya Pak Jokowi. Bu, bagaimana menurut Prof dinamika politik dinasti ini dengan gagalnya partai politik mungkin yang menjadi penyebab dasarnya adanya politik dinasti, Prof? Baik, terima kasih kepada Pak Zainul ya selaku pimpinan dari Politika Institute untuk berbincang saya pada kesempatan ini. Yang pertama saya harus menyampaikan posisi saya ya sebagai akademisi ya yang menggeluti ilmu politik ya di ilmu politik dan yang juga menjadi rumpun ilmu politik. Ya, Prof. Di ilmu politik itu rumpun ilmu politik juga disiplin ilmu politik. Ya, hanya di universitas kita kenal ada dua, selalu disamakan, ya, selalu dikasih sama ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi ada rumpun ilmu sosial dan ada rumpun ilmu politik. Ya, nah, rumpun ilmu politik itu sendiri ya seperti yang berada di membawahi disiplin ilmu, salah satunya adalah disiplin ilmu politik itu sendiri. Jadi mengambil nama rumpun. Ya, dan ilmu pemerintahan, hubungan internasional, dan administrasi. Ya, Prof. Ya, cuman sepertinya kita belum pernah melihat ya ada satu universitas yang hanya menyelenggarakan satu fakultas saja, misalnya fakultas ilmu sosial, universitas atau fakultas ilmu politik lah. Ya, jarang ada itu. Nah, maksud saya terkait dengan pembicaraan ini, saya ingin melihatnya dalam perspektif ilmu politik. Karena ilmu politik itu menggunakan metode ilmu politik, yaitu determinisme politik. Karena itu nanti ada aspek ya atau produknya, hasilnya itu terkesan beririsan, terkesan melewati batas disiplin ilmu lain, padahal sebenarnya tidak ya, karena perspektifnya yang berbeda sehingga misalnya melahirkan satu ya pandangan ya satu hasil ya, ilmu politik itu misalnya sosiologi politik, psikologi politik
ekonomi politik, antropologi politik, ya. Jadi semuanya itu, karena itu determinisme politik sampai hukum politik, ya. Kalau kita lihat dari hukum politik hukumnya, karena itu saya selalu katakan bahwa bicara tentang hukum dalam perspektif ilmu politik, hukum itu adalah produk politik. Ya, karena itu kemudian penerapannya itu sangat dipengaruhi oleh politik, ya, dipengaruhi oleh lingkungan politik, dipengaruhi oleh kehendak politik, oleh desakan-desakan politik gitu. Ya, karena itu, ya, dalam konteks ini saya harus menyampaikan, ya, posisi saya supaya nanti bisa dipahami. Siapa? Ya, seperti itulah cara pandangnya ilmu politik, ya, karena memang saya alumni politik dan memang mengajar di ilmu politik. Wajarlah kalau cara pandang saya seperti itu, kan, justru mengingkari, ya, disiplin ilmu saya, cara pandang saya kalau saya melihat dari disiplin ilmu lain. Kira-kira gitu. Saya harus tegaskan dulu bahwa ketika kita berbicara tentang politik dinasti, ya, politik dinasti ini ada dua pandangan yang sedang berlangsung ini. Ada pandangan yang menganggap itu biasa-biasa saja, ya. Kedua, ada yang menganggap itu tidak biasa-biasa saja, ya. Artinya itu berbahaya. Yang satu mengatakan tidak berbahaya. Nah, tentu ini harus dilihat argumennya masing-masing. Ya. Apakah itu yang dalam ilmu politik itu adalah argumen akademik, ya, memiliki kekuatan, justifikasi dan koherensi, ya, atau itu kira-kira gitu. Nah, tapi yang kita lihat kan, ketika orang menyinggung dinasti politik, maka itu adalah ketidaksetujuan, itu adalah penolakan, ya. Itu adalah penolakan, itu adalah ketidaksetujuan, itu adalah resistensi. Karena itu kita harus pertanyakan, ada apa? Ya, ada apa ini sebenarnya dengan dinasti ini? Baik, ya, saya harus katakan bahwa di ilmu politik sebenarnya kalau pandangannya itu mengakar kepada monokratein, satu orang memerintah orang banyak, ya. Ya, tentu nanti wujudnya adalah monarki. Kalau dia baik konstitusional, kalau dia tidak baik monarki non demokratis. Monarki ini banyak rupanya, kalau tidak demokratis, ada yang tiranis, ada yang oligarkis, ya, ada yang ada yang despotis. Nah, demokrasi itu sendiri lahir dari monarki yang despotis itu. Ya, demokrasi itu lahir dari lahir dari monarki yang despotis gitu, yang menempatkan, ya, masyarakat, rakyat sebagai budak, ya, sebagai pembantu, raja sebagai pemilik budak, ya, majikan, kira-kira begitu. Karena itulah yang ditentang, itulah menyebabkan lahirnya demokrasi. Nah, kemudian dalam perkembangannya demokrasi ini diancam oleh satu bentuk pemerintahan yang terdiri dari segelintir orang. Ya, segelintir orang ini bukan otokratein, bukan. Ya, ini harus dibedakan. Karena bentuk pemerintahan itu ada tiga. Ya, satu monokratein, bentuknya monarki. Yang kedua otokratein, ya, sedikit orang memerintah orang banyak. Wujudnya teokrasi, ya, dan aristokrasi, ya, aristokrasi dan teokrasi. Ada teokrasi yang demokratis, ada aristokrasi yang demokratis. Gitu. Kalau bangsawannya betul-betul bangsawan yang mengabdi sama bangsa. Dan kalau dia aristokrat, dia teokrat, dia betul-betul jadi pelayan Tuhan. Itu kosmologi politiknya.
Ya, jadi apa, dia betul-betul wakil Tuhan. Kalau dia teokrat itu, kalau dia aristokrat, dia betul-betul pelayan Tuhan. Jadi dia posisikan dirinya sebagai orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani ya hamba-hamba Tuhan ini, rakyat ini nih, ya ciptaan Tuhan gitu. Ya sehingga dia demokratis. Begitu juga monarki, ya dia adalah titisan Tuhan. Ya, dia ada yang baik. Oke. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah demokratein. Banyak orang memerintah, orang banyak. Jadi harus dibedakan. Pertama, satu orang memerintah orang banyak, namanya monokratein. Sedikit orang memerintah orang banyak, namanya autokratein. Dan banyak orang memerintah orang banyak, itu namanya demokratein. Nah, wujudnya demokrasi. Ini baik kalau dia demokrasi yang demokratis. Seperti apa itu demokrasi yang demokratis? Yang konstitusional dalam pengertian yang absah. Karena nanti kita akan persoalkan ada konstitusi ya sudah menjadi alat kekuasaan gitu. Ketika hukum itu dipandang sebagai produk politik, maka semuanya akan menjadi alat itu. Hukum itu adalah alatnya politik, ekonomi itu adalah alatnya politik, sosial itu adalah alatnya politik. Semuanya untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Itulah cita-cita politik yang tertinggi dan itulah kerja-kerja politik yang yang absah, yaitu mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Jadi di situ dalamnya tentu ada kebenaran umum ya dan ada keuntungan-keuntungan umum seperti kesejahteraan umum dan kemakmuran umum. Jadi bukan hanya satu dua orang yang makmur itu, bukan segelintir orang yang makmur. Nah, kira-kira itu bentuk pemerintahan tadi. Nah, bentuk pemerintahan ini semuanya pernah mengalami ya kemunduran, ya monokrasi seperti itu melahirkan demokratein seperti di Athena. Jadi pemerintahan monarki ya lahirlah demokrasi. Kemudian demokrasi sendiri di Athena itu diganti dengan pemerintahan ya kembali pemerintahan boneka, oligarkis itu yang sifatnya tiranis, bukan lagi despotis tapi tiranis, menindas. Ya, dalam kekalahannya, jadi karena Athena kalah dari Sparta, ya maka sebagai bentuk intervensinya seperti hanya misalnya Jepang kalah dari Amerika, ya maka itu melakukan penataan terhadap politik dalam negeri Jepang. Kira-kira seperti itu. Nah, Sparta mengalahkan Athena, Athena kalah, maka politik luar negerinya Sparta itu kemudian melakukan penataan terhadap politik dalam negeri Athena ya dalam bentuk ya struktur politiknya khususnya suprastrukturnya yaitu eksekutif politik puncak yaitu pemerintahannya dibentuk menjadi oligarkis gitu, yang tiranis, ya oligarkis yang tiranis gitu. Kenapa saya katakan oligarki yang tiranis? Karena 30 tiran yang dibentuk ini. Jadi dia pemerintahan boneka yang menyebabkan rakyat Athena tidak menikmati lama itu demokrasi. Ya yang tadinya itu pemerintahan sendiri. Kenapa disebut pemerintahan sendiri? Karena dulunya diambil oleh pemerintahan itu dikuasai oleh pemerintahan despotis, segelintir orang juga yang memerintah, yang meletakkan rakyat sebagai budaknya, sebagai pembantunya gitu. Dia tidak mau melayani, jadi rakyat yang melayani itu pemerintah gitu kan, gitu. Nah, itu despotis dirubah menjadi tiranis. Jadi patologis ini kekuasaannya. Kekuasaannya dia anti kritik, ya dia menindas, dia korup, dia anti. Nah itulah kira-kira jejak arkeologi politik ya Athena sebagai ya pemerintahan oligarkis. Jadi nah itu jadi
demokrasi memang ini diancam oleh satu bentuk pemerintah, ya, pemerintah oligarkis. Karena itu kemudian arahnya nanti pemerintahan non demokratis gitu. Nah, non demokratis. Nah, baik, saya kembali ke masalah yang dipertanyakan tentang dinasti. Sebenarnya saya tidak setuju dengan istilah ini. Ya, saya tidak setuju dengan istilah ini dalam pengertiannya yang baik. Ya, karena dinasti yang itu adalah proses proses rekrutmen pemerintahan yang berlangsung di istana, ya, dalam pengertian bahwa ya keturunan raja-raja ini juga diseleksi, tidak langsung ujung-ujung ditempatkan. Ya, jadi monarki yang konstitusional juga akan melakukan seleksi. Ya, tidak semua keturunan raja itu, misalnya kalau dia banyak anaknya, kan tidak semuanya jadi putra mahkota. Betul. Ya kan ada satu yang ditunjuk sebagai putra mahkota dan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Dan juga dipersiapkan secara dini. Jadi sudah kecil diberikan dia pendidikan, ya, pendidikan sudah diberikan dia kemahiran khusus seperti bela diri, ya, seperti kedisiplinan dan ya, sampai diberikan pendidikan moral, ada ulamanya, ada kiainya, ada pendetanya yang mendampingi dia gitu. Ya, jadi ini. Nah, tentu ini yang arti positifnya. Nah, sekarang yang dilakukan ini adalah ya dalam pengertiannya yang negatif, tapi meminjam istilah ini. Ya, saya kira ketika dia menyebut dinasti, maka ada asumsi yang ada di dalamnya bahwa seorang pemimpin yang lahir ketidakpantasan gitu. Ada proses yang diingkari yang menyebabkannya tidak pantas dia memerintah gitu. Itu sebenarnya yang dituju oleh istilah-istilah yang sekarang ini, sehingga itu adalah sebenarnya istilah ini adalah bentuk ketidakpuasan. Ya, bentuk ketidakpuasan, bentuk penolakan, bentuk resistensi gitu. Resistensi ya dari dari proses-proses demokrasi yang ada. Saya pikir tadi kan saya sudah bilang tidak ada masalah keturunan raja jadi raja. Memang itu prosesnya, karena itu monarki, ya kan? Ya, selama itu dipersiapkan secara tidak ada masalah itu. Nah, karena apa? Demokrasi baru merubah sifat pemerintahan itu yang dulunya yang klasik, ya, memerintah itu wajib, memerintah itu menjadi hak gitu. Iya. Ya, di awalnya itu pemerintahan itu kan tidak dikompetisikan. Ya, dia tidak dikompetisikan. Kayak wajib tetapkan syaratnya, ya tidak boleh orang mengelak. Sebagai warga negara tidak boleh orang mengelak, itu wajib militer. Ya kan? Sama dengan itu, ketika dia ditetapkan negara, maka dia wajib ikut di dalam pemerintahan gitu. Ya, tentu syarat itu nanti yang tidak memenuhi syarat itulah yang mengecualikan. Ya kan? Tidak dikenakan kewajiban. Misalnya orang cacat, anak-anak, perempuan, budak, ya, para pendatang asing itu tidak diberikan kewajiban untuk memerintah. Ya. Karena asumsinya mereka punya kegiatan-kegiatan yang harus membutuhkan juga perhatian khusus gitu. Seperti budak, dia harus melayani tuannya. Seperti para pendatang yang datang berdagang untuk menjalankan bisnisnya gitu. Tetapi warga negara yang sudah memenuhi syarat itu dalam demokrasi klasik, ya sudah, dia tinggal menunggu gilirannya saja, ya, berdasarkan undian. Jadi tidak ada penolakan, karena itu kewajiban, ya, kewajiban untuk melayani orang banyak tadi, ya, karena tadi kan despotis kan tidak melayani, ya, ini akhirnya kemudian berubah. Tapi karena dia pemerintahan sendiri, oke, kita berganti-ganti ya, melayani yang lain, memuaskan yang lain, mengadakan sesuatu kebutuhannya yang dituntut itu, ya. Dan tidak ada waktu itu perwakilan politik dan keterwakilan politik. Jadi rakyat itu datang ya pada sidang yang dilakukan setiap bulan, sekali dalam sebulan itu. Sidang eklesia itu sekali dalam sebulan, ya bisa lebih kalau masa darurat. Itu yang dihadiri oleh seluruh warga negara yang punak-punak itu, ya, yang datang menyampaikan. Kemudian dari situ nanti bersidang,
Nah, keputusan bahwa aspirasinya ditindaklanjuti itu diambil ketika ada 6.000 ya, 6.000 itu suara itu, kesepakatan gitu. Itu ditindaklanjuti oleh eksekutifnya itu. Kira-kira gitu. Ya, tentu ada argumennya masing-masing. Nah, itulah gambaran demokrasi itu, demokrasi klasik. Nah, demokrasi baru kan tidak, ya, tidak. Yang ada di situ diberikan nilai berupa perluasan. Semua warga negara boleh memerintah, tidak ada lagi kecualinya, kecuali ada kecuali yang memang belum bisa menggunakan hak-haknya, hak politiknya. Jadi hak untuk memerintah itu tidak ada. Karena tidak punya hak untuk berkumpul berserikat. Dia tidak punya kemampuan untuk berkumpul berserikat, tidak punya kemampuan untuk berbicara, berpendapat. Kenapa? Karena mengalami ya ketidaknormalan tanda kutip sebagai warga negara yang patut ikut di dalam pemerintahan. Seperti apa? Warga negara yang belum berusia dewasa. Ya, tidak bisa menggunakan dia. Karena itu dalam pemilihan tidak didaftar dia sebagai pemilih. Ya, orang sakit itu tidak didaftar dia sebagai itu. Bukan dicabut hak politiknya, tapi dibatasi hak politiknya. Jadi yang ada pembatasan. Tapi selain itu adalah perluasan. Kulit hitam, tidak ada kulit putih. Ya, semuanya sama. Ketika dia warga negara, maka dia memiliki hak politik, hak untuk berbicara, berpendapat, hak untuk ya berkumpul berserikat, hak untuk memerintah ya diri sendiri dalam arti mencalonkan atau dicalonkan. Dan itu hak, itu kan. Karena itu hak ya, penggunaannya harus dilindungi. Itu penggunaannya harus diprotek dari ancaman-ancaman yang ada. Karena diasumsikan hak politik itu dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Itu tadi. Ya. Nah, apa yang dicegah demokrasi adalah kejatuhannya. Jadi sistem demokrasi itu sendiri terbentuk untuk mencegah kejatuhannya. Siapa yang menjatuhkan? Nah, ini tadi ya oligarki tadi ini. Ya, oligarki yang menjatuhkan pemerintah. Meskipun negara tidak bubar. Negara tidak bubar, tetapi pemerintahan itu bisa bubar itu. Ya bisa bubar. Ya, mungkin tidak mengalami pemberontakan karena ada masanya. Ya kan, ada masa periodenya demokrasi sekarang kan. Masa jabatannya 4 tahun, dipilih lagi 4 tahun atau 5 tahun. Ya itu dia jabatannya periodik menyebabkan yang tidak puas menahan diri ya, dan yang yang tidak puas tidak mau berpartisipasi menahan diri sampai masa habis jabatannya. Dan kalau dia tidak puas tapi dia masih menggunakan partisipasi secara langsung, maka dia gunakan dalam bentuk demonstrasi ya, berkumpul ya di situ untuk menyatakan pendapat ya tentang ketidaksetujuannya. Jadi ini dalam rangka dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau bicara tentang ini, ya saya pikir anak nabi tidak ada larangan jadi nabi kan? Ya. Tidak ada larangan anak nabi jadi nabi. Karena nabi itu jadi orang baik, jadi nabi itu kan baik. Cuma mempersiapkan nabi bukan Tuhannya. Yang mempersiapkan dia nabi Tuhan, ya kan? Nah, itu dalam dalam teokrasi kira-kira gitu. Ya. Jadi yang mempersiapkan imam, yang mempersiapkan pendeta Tuhan, gitu kira-kira gitu. Ya kan? Sehingga nanti ditunjuk dia sebagai wakil Tuhan. Ya, dia ditunjuk sebagai pelayan Tuhan gitu kan? Karena memang sudah mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan pemerintahan rakyat, pemerintahan demokrasi? Ya, dia harus dekat dengan rakyat itu. Ya, dia harus dekat dengan rakyat supaya supaya dia mendapat legitimasi dari rakyat, supaya dia mendapat justifikasi dari rakyat itu. Ya, jangan bilang rakyat itu karena pemilihan, tidak bisa. Ya, demokrasi itu tidak dibangun karena kecerdasan rakyat memilih pemimpin, tidak. Itu Anda keliru itu. Ya, tidak ada kekeliruan itu kalau mengatakan bahwa demokrasi itu ya rakyat memilih pemimpinnya. Itu bentuk demokrasi baru saja. Yang lama kan tidak dipilih pemimpinnya, digilir, diundi, ya kan, dari sekian banyak yang sudah
Ya tunggu gilirannya, kita undian lagi ya, siapa lagi berikutnya, kira-kira begitu. Jadi karena itu kewajiban, ya gitu kira-kira gitu. Jadi pada prinsipnya ya demokrasi itu lahir ya karena adanya rakyat yang berdaulat. Nah, rakyat yang berdaulat ini itu adalah legitimasi dan justifikasi untuk menaikkan sekaligus untuk menurunkan. Ya, jadi rakyat itu berdaulat ketika dia mampu menurunkan pemimpin yang tidak dikehendakinya dan mampu menaikkan pemimpin yang dikehendakinya. Dalam pengertian kosmologi politik ya, rakyat suara Tuhan gitu. Ya, jangan balik rakyat suara setan itu kan. Ya. Jangan dibalik itu. Jangan dibalik ya, karena demokrasi yang baik adalah kosmologi politiknya tadi, suara rakyat, suara Tuhan, vox populi, vox dei. Artinya rakyat itu diasumsikan berdaulat, rakyat itu diasumsikan dengan Tuhan, sehingga kehendak-kehendak rakyat itu adalah kehendak-kehendak Tuhan gitu. Ya, tuntutan-tuntutan rakyat itulah tuntutan-tuntutan Tuhan gitu. Ya, dan tindakan-tindakan dilakukan oleh penguasa untuk untuk melayani, untuk memuaskan itu kan dibutuhkan oleh rakyat, itu sama dengan pengabdian gitu. Itu kosmologi politiknya. Tapi kalau Prof, kalau politik dinasti bukan sebuah masalah atau istilahnya yang tepat ini kan sekarang juga istilahnya politik keluarga, Prof kan diganti ketika kritikan politik dinasti itu dianggap tidak tepat, maka diganti dengan politik keluarga. Maksudnya yang menolak dan yang menerima pasti tetap ada, Prof. Tapi yang menolak politik keluarga ini kan ya yang dikatakan oleh Prof ini kan karena kelompok-kelompok yang tidak puas, kelompok-kelompok yang mengalami kesalahan atau apalah di dalam konteks perebutan, di dalam konteks pemilu di daerah misalnya. Tapi yang menolak juga ada argumentasinya bahwa karena ketakutannya kalau masih ada ikatan kepentingan atau istilahnya ketika petahana selesai masa jabatannya kemudian mencalonkan anak, mencalonkan istri, mencalonkan kerabat dan keluarga, konteks ketakutannya adalah ada semacam istilahnya ada hal-hal yang ingin diwariskan, baik itu masalah politiknya, kasus politiknya ataupun nama baik, status sosial, status politik di masyarakat. Apakah tidak berbahaya ketika tidak ada pembatasan di situ, misalnya, Prof?